Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas akhir mata kuliah Pancasila kelas N akan memaparkan hasil daripada kerja kelompok kami, yaitu mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi. Namun topik yang akan kami angkat pada video kali ini yaitu mengenai media sosial. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 4. Yang pertama ada Indah Dwi Fitriani dengan NIM 13181030. Yang kedua ada Khalilur Rahman Samsi dengan NIM 06191030. Yang ketiga ada Muhammad Dion Saputra dengan NIM 07191049. Yang keempat ada Madani Imania Ramadhani dengan NIM 11191039. Dan yang terakhir ada Merla Anissa Valencia Sabit dengan NIM 11191043. Adapun outlet daripada pembahasan video kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan dan metode perolehan data, yang ketiga hasil, yang keempat contoh relevan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang yang pertama yaitu generasi muda sebagai generasi pengguna media sosial memegang kendali besar dalam penyebaran informasi di dalam kelompok maupun keluarga. Kemudian yang kedua yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Pet menjadi media ekspresi dan eksistensi diri, serta penyebaran berita dan informasi. Dalam hal ini media sosial menjadi sarana penyebaran nilai-nilai luhur budaya yang terakulturasi dalam diri seseorang dan lingkungan sekitarnya. Namun generasi muda kurang menyadari peran media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai luhur budaya. Informasi dan berita di media sosial diterima secara langsung tanpa ditelusuri kebenarannya. Media sosial lebih dominan digunakan sebagai sarana ekspresi diri tanpa kontribusi positif bagi pengguna media sosial lainnya. Dalam hal ini pengikut atau followers. Yang ketiga yaitu faktanya di media sosial sangat jarang kita temui konten yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Padahal warganet yang mayoritas generasi milenial sangat membutuhkan konten Pancasila sebagai bagian dari pembelajaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir, dibutuhkan juga peran buzzer dan influencer untuk memperkuat suatu pesan dan konten berbasis Pancasila di media sosial. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu iptek. Yang kedua, menjelaskan dampak dari iptek. Yang ketiga, menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, terutama pada sosial media. Metode perolehan data yang kami lakukan yaitu yang pertama, studi dokumen atau studi literatur berdasarkan jurnal. Yang kedua, observasi, yaitu berdasarkan pengamatan pada sosial media sehari-hari. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Pancasila sebagai pedoman untuk pembekalan generasi muda dalam pencegahan berita palsu di media sosial yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Karena maraknya penyalahgunaan iptek di bidang media sosial seperti fenomena-fenomena yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila juga sebagai pembekalan mengenai pemahaman tentang berita palsu yang semakin banyak beredar di era digital. Dewasa ini, banyak orang yang sudah terhubung dengan internet dan memiliki media sosial. Sebagai pengguna, perlulah menjadi pembaca yang cermat, karena berita atau informasi cepat tersebar dengan mudahnya kepada para pembaca melalui media sosial. Namun, kadangkala berita atau informasi tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pembaca. Artinya, berita atau informasi tersebut bersifat palsu atau sudah diubah maknanya secara sengaja maupun tidak sengaja. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Sumber historis nilai pengembangan iptek di Indonesia dapat ditelusuri di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan dalam
isu-isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan IPTEK. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK pada era globalisasi. Hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial seperti bullying, menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam pengembangan IPTEK pada era globalisasi. Jika pelaku sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila sebelumnya, pasti kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi. Untuk itu, mata pelajaran maupun mata kuliah Pancasila sangat dibutuhkan di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, agar para siswa dan mahasiswa dapat mengetahui, mempelajari, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada dirinya sendiri, dan kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime hingga bullying di Indonesia dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi. 5. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK pada era globalisasi. Dengan adanya pembekalan pemahaman untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang dapat disebarluaskan di media sosial, hal tersebut bisa menjadi konten untuk pengembangan IPTEK yang sesuai dengan nilai Pancasila. Adapun contoh yang relevan mengenai nilai-nilai Pancasila terhadap media sosial antara lain. Yang pertama, merdekanya akses informasi yang didapatkan serta perkembangan IPTEK. Yang kedua, pembelajaran yang mudah didapatkan sehingga menambah wawasan mengenai kebangsaan dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, akses komunikasi yang baik terhadap kerabat dan orang lain untuk menjalin hubungan sosial yang mudah terhadap kerabat jauh. Yang keempat, konten edukasi yang mendidik mudah untuk disebarluaskan sehingga meningkatkan mutu kita untuk bisa berpikir kreatif. Selain daripada contoh tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dampak buruknya dalam mengakses media sosial. Yang pertama, yaitu semakin banyaknya hoaks yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi hal buruk dapat terjadi. Yang kedua, banyaknya cybercrime pada dunia maya sehingga banyak informasi pribadi yang dapat diakses terhadap orang yang tidak dikenal, seperti pencurian data, hacking, akun palsu media sosial, dan masih banyak lagi kejahatan lainnya. Yang ketiga, munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta dapat disebarluaskan dengan sangat mudah. Dan yang terakhir, yaitu munculnya sifat individualisme yang diakibatkan oleh candunya terhadap media sosial sehingga untuk memiliki kegiatan sosial dengan masyarakat sekitarnya menjadi terhambat. Nah, untuk itu lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial serta dengan adanya media sosial, mari tumbuhkan semangat Pancasila serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah dalam suatu Pancasila yang dimana Pancasila itu sebagai pedoman bagi generasi selanjutnya dalam mencegah kepalsuan berita di kehidupan IPTEK. Untuk mencegahnya, kita harus mencari tahu keberadaan berita tersebut itu ada dengan sumber terpercaya. Dengan maraknya berita palsu di dunia maya, dalam sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK terdapat dalam sikap setiap orang terhadap isu-isu yang terjadi. Dalam suatu dinamikanya di Pancasila sendiri akan hilangnya budaya tradisional yang akan terjadi suatu kejahatan di dunia maya dan semacamnya yang membuat setiap orang akan terluka. Dari situ kita belajar bahwa IPTEK itu tak sejahat apa yang kita bayangkan. Yang membuat IPTEK itu berbahaya adalah kita sendiri. Apakah kita siap dan merasa tertantang dengan kejahatan tangan kita? Kita tak akan pernah bisa lagi melihat dunia tersenyum jika kita tidak menahan itu semua. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.